Halo, kembali lagi sama aku Della Ramadhani. Di sini aku mau jelasin ke kalian tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dari awal sampai akhir. Kira-kira apa aja ya yang ada di siklus akuntansi perusahaan jasa ini? Oke, kita next ya. Nah, di siklus akuntansi perusahaan jasa ini ada 8 tahapan. Yang pertama ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Nah, sekarang nggak usah lama-lama, kita akan langsung aja ke materi jurnal umum. Nah, sebelum kita ke jurnal umum, kita itu harus ada transaksi. Transaksi yang akan kita masukin ke jurnal umum. Nah, tanpa ada transaksi ini, kita nggak bisa buat jurnal umum. Jadi, transaksi ini adalah suatu hal apa aja sih yang terjadi di perusahaan selama periode tertentu. Tapi di sini kita pakai yang dalam 1 bulan. 1 bulan periode transaksi yang ada di salon Nyonya Sinta ini dengan terus ini nama salonnya Sinta Beauty Care. Jadi Nyonya Sinta membuka salon usaha mohon maaf. Jadi Nyonya Sinta membuka usaha salon kecantikan dengan nama Sinta Beauty Care. Jadi dia punya salon tuh. Nama salonnya Sinta Beauty Care. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi ini ada berapa transaksi ya? 14 transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, kita lanjut aja memulai transaksi pertama yang akan kita analisis. Oke, kita jelasin dulu jurnal umum itu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan. Nah, ini kayak ini yang udah aku jelasin tadi. Terus ini ada akun-akun perusahaan jasa. Nih, akun-akun perusahaan jasa itu ada akun harta atau aktiva atau aset, terus ada akun utang atau kewajiban atau liability, ada akun modal, ekuitas atau equity, ada akun pendapatan, revenue atau ada akun pendapatan atau akun revenue, dan yang terakhir ada akun beban atau expense. Nah, bisa dilihat ya macam-macam akun harta itu ada apa aja, kayak kas itu masuknya ke akun harta, piutang, perlengkapan. Aku rasa kalian udah familiar dengan uh, akun-akun ini, soalnya kalian udah semester 2 kan, jadi kalian udah pasti familiar dengan kata-kata istilah ini. Jadi kita kayak flashback dulu nih, kira-kira kalian masih ingat atau enggak. Ini hak cipta, hak paten, hak merek itu juga masuk ke akun harta. Nah, bisa dicermati ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, kita next ke jurnal umum, transaksi awal. Transaksinya itu di tanggal 1 Juli, Nyonya Sinta menyetorkan uang tunai sebesar 60 juta dan peralatan salon senilai 25 juta dengan sebagai modal usaha. Nah, kita analisis tuh setelah transaksi tersebut, kita analisis. Oh, Nyonya Sinta menyetorkan uang tunai sebesar 60.000 itu masuk ke kas. Soalnya uang tunai tadi itu masuknya ke kas. Kita di akuntansi nyebutnya semua uang yang masuk itu kas. Kita masukin ke kas ya. Kas. Terus ada peralatan salon senilai 25 juta sebagai modal usaha. Jadi peralatannya juga bertambah. Kas bertambah 60 juta, peralatan bertambah 25 juta, dan modal. Ini Nyonya Sinta menyalurkan uang tunai dan peralatan salon sebagai modal usaha. Jadi modal Nyonya Sinta bertambah 25 juta. Nah, kita masukin tuh ke ini ya, ke jurnal umum. Nah, kita pakai tabel jurnal umum ini ada berapa tabel nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, mohon maaf, 5 kolom. Kolom 1 tanggal, kolom 2 akun, kolom 3 ref, debit, dan kredit. Jadi kita masukin aja sesuai analisis kita. Kalau kas bertambah di debit itu
mohon maaf, kalau kas bertambah itu tuh kita naruhnya di debit. Terus kalau peralatan bertambah kita naruhnya di debit juga. Terus kalau modal bertambah dia ada di kredit. Ini seperti ini nih, udah aku kasih kayak harta, utang, modal. Kalau bertambah dia ada di debit atau kredit nih, kalian bisa lihat di sini aja. Oke, kita next ya. Kalian udah paham kan? Terus di ini di kita kasih keterangan. Itu keterangannya membeli peralatan dan modal usaha. Nah, teman-teman, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini ada, oh, ini transaksi satu ya. Nah, transaksi dua. Dibayar sewa ruko pada 3 mohon maaf, pada 3 Juli dibayar sewa ruko untuk 6 bulan sebesar 12 juta secara tunai. Nah, kalau tunai itu kita masukinnya ke kas. Nah, jadi kas berkurang sebanyak 12 juta di kredit dan sewa dibayar di muka bertambah di debit. Jadi kita tulis analisisnya di sini sama kayak tadi, sewa dibayar di muka 12 juta di debit, kas di berkurang di kredit. Kas tadi kan maksudnya harta, akun harta ya. Kalau dia berkurang, dia masuk ke kredit. Kalau dia bertambah, dia masuknya ke debit gitu. Terus ini keterangannya membayar sewa. Oke, paham semuanya? Kalau udah paham, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, di sini tanggal 5 Juli diterima pembayaran dari pelanggan secara tunai sebesar 4 juta untuk jasa perawatan untuk jasa perawatan wajah. Nah, jadi yang bertambah ada kas sebesar 4 juta, soalnya kita menerima pendapatan jasa. Pendapatan jasa juga bertambah. Kalau dia bertambah, dia ada di kredit. Nah, kita tulis juga nih, teman-teman. Di sini ya, kas bertambah di debit, pendapatan jasa berkurang di kredit, terus dalam kurung keterangannya menerima pendapatan jasa. Gitu, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 7 Juli dibeli perlengkapan salon dari toko cantik senilai 2.500.000 secara tunai. Jadi yang bertambah ada perlengkapan bertambah di debit sebesar 2,5 juta. Terus kas kita kan beli tuh. Jadi uangnya berkurang. Jadi kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Nah, kita ini harus sama-sama ya teman-teman. Debit kredit yang kita tulis ini harus selalu sama, harus selalu seimbang. Kalau nggak seimbang kayak yang tadi di awal tuh, ini kayak gini, kita balik ke sini ya. Nah, di sini kan ada kas peralatan 25 juta. Jadi totalnya ini kayak di bawah ini harus 85. Harus 85 juga. Nah, kalau ini misal 25 jutanya kamu taruh di kredit, itu kan nanti nggak imbang kan jumlahnya. Jadi mungkin kalian bisa lebih teliti di situ ya. Kita naruh debit kreditnya itu di mana, jadi kita harus paham. Biar nggak salah. Oke, soalnya kalau udah salah, nanti kita harus cari lagi tuh. Mana aja yang salah. Soalnya kalau akuntansi, kamu salah di tengah-tengah, kamu bakal salah sampai akhir, teman-teman. Jadi kita harus fokus. Nah, oke, transaksi di tanggal 7 udah selesai. Kita lanjut ke transaksi di tanggal 10. Tanggal 10 diterima pendapatan jasa potong rambut sebesar 3 juta secara tunai. Jadi kasnya bertambah di debit, terus pendapatan jasa bertambah di kredit 3 juta, 3 juta, terus di sini ada pendapatan diterima secara tunai. Nah, terserah nih. Kalian mau tulis singkatan bukan singkatan deh. Kayak intinya aja tuh di sini biar kalian ingat ini tuh akunnya bertambah gara-gara apa ya? Kayak ini transaksi apa ya gitu. Kita next. Ini ada di tanggal 12 Juli dibayar gaji karyawan 4,5 juta, 4.500.000 secara tunai. Terus jadi beban gaji karyawan itu dalam akuntansi itu maksudnya beban. Pengeluaran itu biasanya kita masukin ke beban. Kayak yang tadi ada beban gaji, beban listrik air, terus beban sewa. Nah, itu beban-beban itu masuk ke beban gaji akun beban. Nah, kalau beban bertambah itu ada di debit, kalau beban berkurang dia ada di kredit. Nah, berhubung beban gaji, kita mengeluarkan uang untuk membayar karyawan, itu masuknya ke beban.
beban, terus kita kan uangnya berkurang. Jadi kas berkurang ada di kredit, beban gaji bertambah ada di debit. Dan dalam kurungnya hilang ya teman-teman, maaf ya. Ini pembayar gaji. Ya kayak ini teman-teman. Sama aja transaksinya. Kita harus teliti. Kayak kalian harus baca nih benar-benar transaksi apa yang terjadi di sini. Gitu. Dan next. Nah, kita next ya. Transaksi yang keberapa ini ya? Di tanggal 15 Juli diterima pembayaran jasa perawatan rambut sebesar 6 juta melalui transfer bank. Nah, berarti Bang, ini kan kita menerima jasa, menerima pembayaran jasa. Jadi kita menerima pendapatan. Terus biasanya kita masukin ke kas kan teman-teman. Tapi di sini aku mau bedain akun kas sama akun bank. Harusnya sama sih, kayak kita bisa masukin ke kas atau bisa masuk ke akun bank, tapi di sini aku masukin ke akun bank. Oke, bank bertambah di debit, terus pendapatan jasa bertambah di debit. Nah, sama kayak pendapatan jasa bertambah di kredit. Nah, ini tipe teman-teman. Ini harusnya pendapatan jasa ini bertambah di kredit kayak gini nih. Tapi nggak apa, kita masukin ke sini itu harus sama ya. Harus benar nih, masukin ke tabelnya harus benar. Bank bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Oke, keterangannya diterima pendapatan jasa melalui bank. Dan next, tanggal 18 Juli dibeli handuk salon baru dari toko modern sebesar 8 juta secara kredit. Nah, jadi kita punya utang teman-teman. Jadi perlengkapan bertambah handuk. Handuk itu masuknya perlengkapan ya teman-teman. Kan di sini ada akun peralatan sama perlengkapan sama peralatan. Nah, gimana tuh cara bedain perlengkapan sama peralatan? Nah, kalau perlengkapan itu masuknya ke harta lancar. Harta lancar itu dia akan habis maksimal 1 tahun dia habisnya. Terus kalau ada harta tetap itu kalau aset yang kita miliki itu dia bertahan lebih dari 1 tahun. Nah, kalau handuk di toko salon kita nggak sampai 1 tahun biasanya ganti kan teman-teman. Soalnya kayak hampir setiap hari dipakai. Terus kita juga kalau beli kan nyetok gitu kan kalau di salon. Nah, kalau jelek dibuang. Terus biasanya kalau setahun kan udah jelek tuh. Nah, itu kita bisa ganti. Soalnya biar pelanggannya nyaman kan teman-teman. Oke, next. Ini perlengkapan bertambah di debit, utang usaha bertambah di kredit kayak gini. Analisisnya. Terus kita lanjut ke tabel, masukin ke tabel perlengkapan. Oh iya, ini agak menjorok. Kalau kredit itu kayak naruhnya tuh kayak harus agak menjorok gitu ya teman-teman. Kayak nih, kayak perlengkapan agak ke kiri, terus utang usaha ke kanan gitu. Oke, next. Di tanggal 20 Juli, diterima pendapatan jasa makeup sebesar 5.500.000 secara tunai. Nah, ini berarti kita mendapat mendapat uang nih. Kita masukin ke kas. Jadi kas bertambah di debit 5.500.000, terus pendapatan jasa bertambah di kredit. Tuh masuk 5.500.000 juga. Nah, keterangannya diterima pendapatan jasa. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya ada di tanggal 23 Juli dibayar listrik dan air sebesar 1.200.000 secara tunai. Oke, kayak tadi listrik dan air itu masuknya beban. Beban listrik dan air bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Sama aja. 1.200.000, terus keterangannya membayar listrik dan air. Oke, next. Nyonya Sinta mengambil uang 2 juta dari kas untuk keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi ini kalau dalam akuntansi dia masuknya ke prive atau prive. Nah, nih, jadi kalau prive atau prive bertambah di debit dan kas kalau berkurang di kredit. Jadi imbang tuh 2 juta, 2 juta, Nyonya Sinta menarik uang pribadi. Gitu kan teman-teman. Udah paham ya? Kita lanjut baca next ke transaksi berikutnya.
dibeli perlengkapan tambahan 1.500.000 secara tunai. Terus analisisnya, perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Ini sebesar 1.500.000. Nah, kita tulis di sini tuh perlengkapan di debit, kas berkurang di kredit. Terus keterangannya dibeli perlengkapan tambahan. Oke, gitu. Dan next ya ke transaksi berikutnya. Kayaknya ini transaksi terakhir deh, teman-teman. Oke, di tanggal 30 Juli diperbaiki hair dryer dibayar tunai sebesar 700 berapa tuh? 700.000. Jadi kita masuknya ke beban perbaikan. Soalnya kita ngeluarin uang, jadi masuknya ke beban. Oke, ini ya beban perbaikan. Bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Beban perbaikan tulis di debit, kas berkurang di kredit. Kita masukin ke kolom ini. Keterangannya biaya perbaikan peralatan gitu, teman-teman. Mungkin di jurnal umum itu aja sih transaksinya. Jadi kayak bentuk jurnal umumnya kayak ini nih akhirnya. Terus di sini ada JU01. Nah, ini kayak keterangannya. Terus jangan lupa ya teman-teman, komponen di jurnal umum ini ada halaman jurnal ditulis di bagian atas laporan nih kayak ini nih. JU1. Nah, itu masuk ke halaman jurnalnya. Terus kolom ref ini kita biarin kosong dari tadi soalnya kita bakal isi ini di buku besar nanti. Terus judul laporan terdiri dari 3 baris informasi laporan ini kayak gini nih. Jurnal umum Sinta Beauty Care Juli 2025 ini tanggal periodenya. Terus Sinta Beauty Care ini nama salonnya. Terus jurnal umum ini nama akunnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus nih kayak ini kan kalau kita jadiin dalam satu tabel utuh jurnal umum itu jadinya kayak gini bentuknya. Terus kita total debit kreditnya itu kita total, ini totalnya ada 135.900.000 rupiah. Terus ini juga 135.900.000 rupiah ini di kredit. Ini kita harus imbang ya, jumlahnya ini harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah di transaksi kalian. Bukan transaksi, di analisis kalian gitu. Nah, kita lanjut ke buku besar ya teman-teman. Kira-kira materi ini kalian udah paham belum? Kalau belum, kalian harus pahami dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekian di materi jurnal umum. Kita langsung aja next ke buku besar ya teman-teman. Bye-bye.